Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tak seperti sedang berhadapan dengan Cantika, tatapan mata Samir terlihat lebih bersahabat. Hanya saja Neisen tak mau terlalu bersikap biasa pada lelaki itu. Karena sedikit banyak ia pernah membuat lelaki itu kecewa, juga hubungannya tidak membaik. Samir berjalan mendekatinya, lalu mengulurkan tangan ke arahnya. "Terima kasih ya, sudah menolong istri saya," ucap lelaki itu tertegun, terus memandangi wajah lelaki yang pernah menjadi mertuanya. Dibalasnya uluran tangan itu olehnya, seraya sunggingkan senyum tipis di bibirnya. Sedikit menghangat hatinya, kala diterima baik oleh Samir. Dan kesempatan itu tidak akan pernah ia sia-siakan. Musibah yang melandanya memberikan banyak pelajar, yang ia sendiri tidak pernah membayangkan sebelumnya. "Saya permisi dulu, semoga Cantika baik-baik saja," sahutnya, tegas pergi. Ia masih merasakan sesak dalam dadanya saat berais kontak dengan mereka. Ia orang-orang di masa lalunya, terlebih seorang anak kecil yang bernama Tegar, selalu membuat dadanya terasa nyeri jika mereka saling dekat. Usai mendapat anggukan dari Samir, ia langsung meninggalkan tempat itu. Neisen yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan mantan istrinya. Terlihat dari dokter yang menjelaskannya tadi, wanita itu cuma kecapekan. Dan yang paling membuatnya lega, Cantika tengah berbadan dua. Itu semua ia dengar langsung dari dokter yang memeriksa Cantika, menganggap dirinya sebagai suami dari sang pasien. Andai dulu ia tak membuang kesempatan itu dan memilih di jalan yang benar, mungkin saat ini ia akan hidup bahagia bersama orang yang ia sayang. Dengan kemampuan dan juga dukungan dari wanita itu, ia yakin bisa menjadi orang yang sukses. Akan tetapi semua cuma mimpi yang tak akan jadi nyata. Saat ini melihat wanita itu hidup bahagia dengan keluarga barunya sudah cukup mengurangi rasa bersalahnya terhadap wanita itu. Sedangkan Samir langsung masuk ke ruangan istrinya dirawat. Ia temui Cantika yang masih belum sadarkan diri. Diusapnya lembut wajah kesayangannya. "Sayang, bangun," bisiknya. Tak berapa lama mata Cantika terbuka pelan. Wanita itu tampak kebingungan, mengelilingi semua sudut ruangan itu dengan bola matanya. "Alhamdulillah, kamu udah sadar, Yang," ucap Samir lagi. "Aku kok di sini, Dad?" "Iya, sayang, kamu di rumah sakit. Pingsan saat delivery tadi, Yang," jawabnya memberitahu. "Untung ada orang baik yang membawa kamu ke sini." Cantika memegangi kepalanya yang masih nyeri, juga matanya yang masih berkunang-kunang itu. "Siapa, Dad? Terus di mana orangnya?" "Orangnya udah pergi, Yang." "Dan kamu tahu siapa orangnya?" Samir mendekatkan wajahnya, mengecup keningnya singkat. Cantika menggeleng, karena memang ia tak ingat apapun saat pingsan tadi. Sepertinya Tuhan memang sengaja tunjukkan kebaikan orang itu kepada kita, Yang, agar kita tak berprasangka buruk terhadapnya lagi. Samir bahkan tak menyangka atas apa yang dilakukan oleh Neisen tadi. Seharusnya Neisen memiliki dendam terhadap keluarganya. Namun, Tuhan begitu murah membolak-balikan hatinya untuk menerima takdir dalam hidupnya. Lantas, tugas mereka saat ini hanyalah memberikan kesempatan kedua. Maksud Dedi apa? "Neisen yang sudah tolong kamu, Yang." Cantika menggeleng tak percaya atas apa yang baru saja didengar. Dedi bercanda. "Enggak, sayang. Seperti yang ia bilang ingin berubah menjadi lebih baik lagi, bukanlah main-main, Yang," terang Samir. Wanita itu masih tertegun. Bahkan suaranya tak mau keluar dari pangkal tenggorokannya. "Sudah saatnya kita kasih kesempatan untuk dia," ujar Samir. Sudah memikirkan hal ini sejak semalam. Memaafkan di atas kesalahan yang sudah dibuat. Cantika masih menggeleng, masih sulit untuk percayai itu. Namun, setelah mendengar nasihat dari suaminya, hati perempuan itu sedikit terbuka. "Sayang, kita boleh waspada, tapi tidak boleh berprasangka buruk. Apalagi menuduh." Samir menghentikan kalimatnya sejenak, memandangi wajah istrinya yang kalut. Semua orang berhak diberi kesempatan kedua. Mungkin sudah saatnya kita berdamai dengan keadaan ini.
Sedikit demi sedikit kalimat itu mulai merasuk ke dalam hatinya. Cantika mulai bisa menerimanya, meski tidak 100%. Oke, Dad. Aku akan berterima kasih sama dia, Dad. Tapi aku nggak akan kasih tahu soal Tegar, ucap Cantika. Masih takut suaminya akan merebut anak itu darinya. Samir hanya tersenyum. Tak mudah untuk menerima seseorang yang sudah menyakiti hati juga fisik. Cantika masih butuh waktu sampai batasnya nanti tiba. Dad, anak-anak. Pekik Cantika. Teringat Tegar juga Giva yang sudah waktunya pulang. Ya udah, biar aku yang jemput. Kamu tunggu aja ya di sini. Baru juga berjalan beberapa langkah dari tempatnya. Dua bocah yang hampir seumuran itu berlari ke arah mereka. Mami! Keduanya memekik sedih melihat tangan Cantika dipasang jarum infus. Selamat siang, Pak. Bu. Sapa seorang perawat datang membawakan makan siang untuk pasiennya. Dimakan ya, Bu. Biar ibu sama janinnya sehat. Ucap perawat itu sontak mendapat perhatian dari keduanya. Hah, janin? Samir bahkan mengulangi kata itu, takut salah dengar. Iya, emangnya belum tahu. Mas di depan tadi nggak kasih tahu, emangnya? Si perawat balik bertanya. Keduanya saling lempar pandangan. Ibunya hamil masuk bulan ketiga loh. Masa nggak kerasa, Bu? Mereka juga heran. Wajar sih karena sejak selepas melahirkan Giva dan pakai KB, ia tidak pernah datang bulan. Sayang, alhamdulillah ya, ucap Samir, terharu. Ih, kita punya dedek lagi. Pun dengan Giva juga Tegar. Mereka begitu antusias mendengar kabar itu. Iya, sayang. Disambut hangat oleh kedua orang tua mereka. Cantika berharap anak ketiganya ini perempuan. Cantika menanyakan anak-anaknya diantar oleh siapa. Sedangkan kedua soil mereka sedang tidak berada di tempat. Siapa yang antar kalian? Awalnya mereka bungkam, tak memberitahu hal yang sebenarnya. Namun, Samir punya cara agar anak-anaknya itu mau bicara jujur. Om Nathan. Jawab keduanya kompak, lagi-lagi menjadi kejutan untuk mereka. Termasuk Cantika. Nathan. Seorang perempuan sedang beradu mulut dengan kekasihnya. Mereka sedang ada konflik yang mengakibatkan keduanya saling cekcok. Aku gak seburuk itu, sayang. Harusnya kamu itu bisa ngertiin aku. Pinta Anggista kecewa dengan perkataan sang kekasih yang selalu menuntutnya ada. Sedang ia harus bekerja untuk menghidupi dirinya. Sudahlah, munafik kamu. Dengan lantang si pemuda itu memakinya, dan bahkan tak segan menunjuk wajahnya. Aku mau kita putus, dan satu lagi jangan hubungi aku lagi. Dengan kasar tangan gadis itu ditepisnya kuat, dan tubuhnya didorong sampai terjatuh. Setelahnya kekasihnya itu pergi meninggalkan nestapa dan pilu. Sayang, jangan pergi. Anggista tak bisa lagi meraihnya. Mobil yang dikendarai oleh pemuda itu melesat jauh meninggalkannya dalam tangis. Sayang, jangan pergi. Tangisnya kembali pecah. Tak terima putuskan sepihak oleh pemuda itu. Apalagi masalah yang dihadapi hanya sepele. Hanya masalah waktu yang bisa dicari jalan keluarnya. Anggista terduduk di paping. Saking sedihnya ia menangis di tempat itu. Untuk apa kamu tangisi lelaki seperti itu?